Mahasiswa akuntansi biaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya, di mana yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi. Nah, di mana ada jenis lain dalam akuntansi, yaitu adalah akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam akuntansi biaya, kita mengkaji data biaya yang digolongkan, dicatat dan dianalisis, kemudian dilaporkan dalam laporan informasi akuntansi. Nah, yang perlu kita bahas adalah bahwasannya akuntansi biaya ini berlaku untuk perusahaan manufaktur atau pabrik, ya. Nah, di mana kita harus memperoleh definisinya dulu, ya. Di mana di sini ada cost, atau kita bisa katakan itu adalah harga perolehan, ya. Kemudian ada expense, yaitu beban. Nah, cost itu merupakan pengorbanan untuk memperoleh suatu barang ataupun jasa yang diharapkan memberi manfaat baik untuk sekarang ataupun masa depan. Oke. Nah, kalau biaya itu adalah cost barang atau harga perolehan barang ataupun jasa yang memberikan manfaat untuk memperoleh pendapatan. Ya, contohnya membeli bahan baku, itu adalah biaya. Nah, kalau pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang dijual, dan dapat menggambarkan apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi dengan mengurangkan terhadap harga pokok penjualannya. Oke. Nah, kita lanjut ke objek biaya. Objek biaya merupakan konsep yang penting. Di sini penentuan biaya produk, pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja. Nah, adapun unsur-unsur yang untuk pada objek biaya ini adalah produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Oke, kemudian kita masuk ke klasifikasi biaya. Nah, di klasifikasi biaya, hubungan biaya dengan produk itu erat, ya, erat hubungannya, di mana biaya terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke sebuah produk, di mana kita harus tahu dulu. Sebenarnya nggak terlalu sulit, ini bahasanya sih sulit ya katanya ya, tapi sebenarnya nggak sulit. Di mana kita harus tahu di sini dulu. Nah, ada yang namanya biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Oke, nah biaya langsung itu adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek. Ya, Ibu contohkan misalnya gini. Kalau kamu memproduksi yang namanya roti, ya, roti itu berarti bahan bakunya adalah tepung, ya, dan juga telur. Nah, itu adalah bahan baku. Nah, sedangkan seperti pengembang, kemudian menteganya, ataupun mungkin seperti vanila untuk perasa, nah itu adalah bahan tidak langsung. Oke ya. Nah, kita masuk lagi tetap cerita, contoh saya adalah toko roti. Nah, pastry ataupun yang membuat orang yang membuat roti tersebut, yang mengadon itu upahnya adalah upah langsung. Nah, itu berkaitan dengan biaya langsung. Sedangkan yang bagian menyuci piring ataupun menyuci perlengkapan itu upahnya adalah upah tidak langsung. Dia masuk ke dalam golongan biaya tidak langsung. Ya. Nah, jadi kita harus bisa memilah mana yang biaya langsung, mana yang biaya tidak langsung. Terkait biaya langsung adalah bahan baku dan upah langsung. Sedangkan biaya tidak langsung itu banyak. Contoh
termasuk salah satunya adalah kemasan daripada roti, plastiknya gitu ya, itu termasuk bahan tidak langsung. Ataupun mungkin kita katakan apalagi ya, listrik, air, nah itu juga termasuk biaya tidak langsung ya. Cuman kalau untuk listrik, kemudian apa tadi, air, itu biayanya masuk bukan ke dalam bahan tidak langsung, dan bukan juga masuk ke dalam upah tidak langsung, bukan, dia masuk ke dalam overhead. Nah, jadi kalian harus pahami bahwasannya biaya manufaktur itu terdiri dari biaya langsung, yaitu merupakan bahan baku dan upah langsung, ya. Dan biaya tidak langsung itu digolongkan ke dalam overhead, ya. Jadi kalian harus paham ada istilah overhead namanya. Oke. Nah, sekarang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Di sini kita sudah mulai mengenal yang namanya variable cost. Saya rasa di matematika ekonomi dulu kalian ada belajar yang namanya variable cost, di mana variable cost itu jika ini kan cara bacanya gini ya, jika produksinya 1 maka biayanya adalah 10, jika produksinya 2 maka biayanya adalah 2. Jadi variable cost itu berapa unit yang dihasilkan maka biayanya seperti mengikuti daripada unit tersebut. Makanya ini garisnya seperti ini ya, variable cost. Nah, jadi kita masuk ke fixed cost. Nah, kalau fixed cost, biaya tetap, kamu mau produksi berapapun biayanya tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau misalnya di pabrik ya, kalau di pabrik itu ada yang namanya kepala pabrik. Nah, kalau kepala pabrik itu tidak diupah, tapi digaji. Oke, termasuk salah satunya adalah biaya listrik dan air yang ada di pabrik. Itu juga termasuk salah satunya fixed cost ya, dimana dia tidak mengikuti berapa unit yang harus diproduksi. Intinya mau diproduksi 1 ya tetap aja bayar listriknya segitu dalam 1 bulan, karena kan pabrik tidak mungkin dalam keadaan mati lampu untuk lampunya ya. Jadi perhitungan seperti listrik itu tetap digolongkan ke dalam fixed cost. Oke, nah kalau yang namanya mixed cost itu berarti gini, ini ada angka fixed cost-nya, kemudian ditarik, ini adalah angka variable cost. Jadi dalam artian, kalau mixed cost itu adalah angka fixed cost ditambah dengan variable cost. Ya, nah sekarang kita masuk ke elemen biaya produksi. Nah, ini tadi yang Ibu ceritakan tadi. Di dalam biaya bahan baku, ya, itu kalian bisa lihat besarnya nilai daripada bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk mengubah bahan baku itu menjadi barang jadi ya, dimana kita punya 2 yang namanya bahan baku langsung dan bahan baku penolong. Nah, ini tadi yang Ibu bilang adalah bahan baku tidak langsung, tapi di sini istilahnya penolong. Kita bikin istilahnya adalah bahan baku tidak langsung. Nah, di bahan baku tidak langsung itu digolongkan ke dalam biaya overhead pabrik, itu yang harus kalian ingat. Ya, jadi biaya bahan baku ada yang langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu digolongkan ke overhead. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja kita kenal sebagai upah langsung dan upah tidak langsung. Oke, kalau upah langsung adalah orang yang benar-benar bekerja secara langsung, berhubungan terhadap produksi. Nah, sedangkan yang tidak langsung ini misalnya gini, kan kalau di pabrik itu kan kita ada kalau udah barangnya udah jadi, misalnya kayak pabrik apa lah ya kita bilang ya, pabrik snack Citato. Nah, pada saat udah jadi Citatonya kan dikemas.
Nah, kan ada orang-orang yang mengemas ke dalam kardus. Nah, itu orang-orang yang mengemas ke dalam kardus itu upahnya tidak langsung, bukan digolongkan menjadi upah langsung. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang namanya biaya overhead itu adalah biaya-biaya yang terkait yang terjadi di pabrik selain dari biaya bahan baku dan biaya upah langsung. Kita istilahnya ini biaya bahan baku dan upah langsung, ya, bahan baku langsung dan upah langsung. Nah, di mana itu digolongkanlah semua ke dalam overhead. Oke, jadi kalau dibilang biaya utama adalah bahan langsung ditambah dengan upah langsung. Oke, atau direct cost namanya. Ya, direct cost. Direct cost itu adalah bahan baku langsung ditambah dengan upah langsung. Kalau conversion cost atau biaya konversi itu adalah upah langsung ditambah dengan overhead pabrik. Itu udah rumusnya ya, Dek. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Oke. Di sini ada biaya masalah administrasi. Saya rasa kalian bisa baca sendiri ya. Saya nggak usah jelasin karena ini juga sudah pernah kalian pelajari selain di costing ya. Nah, terus kita masuk ke bagian akumulatif dan aliran biaya. Nah, ini ada yang nanya kemarin, Bu, ini apa? Nah, ini adalah laporan biaya produksi. Jadi start awal kita adalah persediaan bahan baku. Oke, persediaan awal bahan baku. Di mana persediaan bahan baku ini ditambah pembelian, dikurangi diskon pembelian, dikurangi sama retur pembelian, dapatlah pembelian bersih. Sehingga total persediaan untuk dipakai adalah total dari persediaan awal tadi ditambah dengan pembelian bersih. Nah, dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung yang terakhir, saldo akhirnya, maka itulah yang dinamakan biaya ataupun bahan baku langsung yang terpakai. Ya, yang ini yang terpakai. Kalau ini yang tersedia untuk dipakai. Kalau ini tadi yang terpakai. Oke, ditambahlah dengan upah langsung, total upah langsung selama satu periode ya, ditambah dengan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam satu periode. Sehingga itulah nilai biaya produksi. Nah, ini udah dijelasin di sini nih. Oke. Nah, tapi harus diingat satu hal adalah gini. Pembelian biaya bahan baku itu harus termasuk biaya angkut jika ada. Oke, biaya angkut ini apa? Kalau kita beli dengan FOB shipping point maka biaya angkutnya masuk. Tapi kalau kita beli dengan FOB destination berarti biaya angkut itu nggak ada. Oke ya. Nah, sekarang masuk ke laporan harga pokok penjualan. Kalau diceritakan ke laporan pokok penjualan itu beda cerita dengan beda ceritanya dengan laporan yang di atas tadi, biaya produksi. Nah, kenapa? Karena begini, ini udah ceritanya adalah persediaan barang jadi. Nah, jadi intinya gini deh. Di neraca, coba bayangkan neraca ya, neraca itu ada aset, di mana aset itu ada aset tetap dan di neraca itu ada aset itu dibagi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, di dalam aset lancar itu coba bayangkan kalian ada persediaan. Nah, persediaan itu untuk di perusahaan manufaktur bukan hanya sekedar persediaan, tapi dia ada 3 macam. Pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua adalah persediaan dalam proses, yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Ya, sudah dipahami ya. Jadi ada 3 macam persediaan di dalam perusahaan manufaktur. Oke. Nah, jadi persediaan awal barang jadi ini ditambahlah dengan persediaan awal dalam proses. Jadi persediaan awal dalam proses itu di sini. Jadi kita mau dapetin berapa HPP itu agak ribet.
Kenapa? Kita butuh 2 kali step ya. Step pertama tadi harus dapat yang namanya laporan biaya produksi. Nah, kenapa? Angka biaya produksi yang tadi kita dapat itu di sini dimasukkan. Di sini. Oke, paham ya? Jadi gini, yang ini tadi yang kita udah dapat nih, biaya produksi yang di sini nih. Dari kita hitung dari atas tadi untuk dapetin yang ini, ya kan? Itu dipindahkan ke step kedua. Kita pindahin ke sini. Oke. Nah, dimana untuk mendapatkan HPP berarti kita harus dapat dulu nih angka nih. Persediaan awal barang prosesnya berapa? Untuk bisa tahu berapa barang yang siap untuk diproses kembali. Oke. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, dapatlah harga pokok produksi. Jadi jangan pernah disingkat ya, HPP juga ya. Ada harga pokok produksi. Nah, persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi itu adalah persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Dikurangilah dengan persediaan akhir barang jadi sehingga dapat harga pokok penjualan. Gitu. Nah, harga pokok inilah yang kita tarik untuk mendapatkan laporan laba rugi. Ini ke sini. Oke? Ya, jadi untuk mendapatkan laporan laba rugi perlu ada 3 step. Bikin dulu laporan biaya produksi, bikin dulu laporan HPP, kemudian baru kita bisa buat laporan laba rugi. Ya, saya harap kalian sudah bisa memahami yang saya jelaskan. Oke. Nah, transaksi-transaksi yang berhubungan. Oke, ini kalian cukup baca saja. Saya rasa ini di perusahaan biasa, perusahaan baik itu manufaktur ataupun perusahaan dagang terjadi ya. Kecuali untuk masalah pembayaran upah. Nah, upah itu sebenarnya biasanya hanya di pabrik. Kalau untuk di perusahaan biasa jarang ada yang diupah, tapi lebih ke arah penggajian ya. Nah, terus kita masuk lagi. Oke, kita masuk lagi. Ini sebagai contoh penjurnalan. Pada saat kita beli bahan baku, ini jurnalnya ya, dianggap kredit persediaan bahan baku pada utang usaha. Kemudian bahan bakunya dipakai untuk dalam proses ya kan, dianggap bahwasannya yang untuk diproduksi 80, untuk yang bahan tidak langsungnya segini, maka barang dalam proses 80, pengendali overhead sekian, persediaan bahan baku bla bla. Ini bisa kalian baca dulu, dipahami dulu, atau bukan dipahami, lebih tepatnya adalah kalian harus menghafal jurnal ini ya, harus dihafal jurnalnya. Nah, jadi ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 jurnal yang harus kalian hafal. Ini bisa dikatakan memang 11 jurnal inilah yang diperlukan pada saat kita membuat yang namanya laporan biaya produksi dan laporan harga pokok penjualan sampai ke laporan laba rugi ya. Jadi inilah step-stepnya. Oke. Saya rasa untuk di bab 2 kita sudah selesai. Kita akan masuk di bab 3. Kita coba untuk preview. Ini continue. Oke, ternyata tidak bisa dibuka. Oke. Kita masuk ke job order costing ya. Ini job order costing namanya. Konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan. Jadi bukan seperti pabrik Citato ya, itu nggak berdasarkan pesanan. Kalau yang berdasarkan pesanan itu kita contohkan misalnya perusahaan furniture
ataupun perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, otomotif, nah itu termasuk juga yang berdasarkan pesanan, ataupun perusahaan yang bergerak di bidang, tunggu ya ibu kasih contoh, termasuk sebenarnya sih kayak toko roti ya, termasuk salah satunya itu juga berdasarkan pesanan ya. Jadi nggak semua perusahaan menerima untuk job order costing, tapi perlakuannya untuk job order costing kita harus belajar. Oke, yang pertama adalah karakteristik pengumpulan harga pokok pesanan ya. Karakteristik proses produksi berdasarkan pesanan itu ada 4, berdasarkan sifat produksinya, terus tujuannya, kemudian bentuknya, dan dasar produksinya. Nah, ini kalau yang namanya pesanan memang agak sedikit memusingkan jika bentuk daripada produksi itu diminta spesifikasi. Jadi misalnya kita biasa udah memproduksi furniture itu kursi ya, misalnya ya, kursi kayu. Kursi kayu misalnya bentuknya adalah persegi. Nah, mereka memesan dalam bentuk misalnya yang bulat ya. Nah, jadi itu kan ada spesifikasinya. Dimana kalau ada spesifikasi berarti ada tambahan biaya biasanya. Oke ya. Nah, kemudian karakteristik pengumpulan biaya produksi, metode harga pokok. Sesuai karakteristik produksinya, maka karakteristik metode harga pokok adalah 5 biaya produksi, di mana ada biaya bahan langsung, upah langsung sama overhead. Kemudian biaya bahan baku dan biaya upah langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Biaya overhead dibebankan pada tiap-tiap pesanan berdasarkan tarif. Nah, ini harus dibahas ya. Kita akan nanti ada cerita tarif overhead. Kemudian untuk mengumpulkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, untuk di setiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Jadi kalau yang namanya pesanan ini nggak cuma satu macam gitu. Jadi kita bisa aja menerima pesanan itu bisa 3 pesanan atau 4 pesanan ya. Anggap aja kita pokoknya dari awal ini kita cerita tentang furniture, oke? Kita ada pesanan kursi untuk model yang petak, bulat gitu ya, dan meja. Anggap aja begitulah awal cerita kita ini ya, biar kalian bisa paham. Nah, harga pokok produksi satuan dihitung berdasarkan jumlah harga pokok per pesanan, per satu pesanan. Jadi kalau misalnya tadi kita terima pesanan kursi peta, ya berarti berapa total biaya bahan langsungnya, upah langsungnya, dan overheadnya ya dalam satu pesanan, kemudian dibagi dengan berapa unit yang dia pesan. Misalnya dia pesan itu 1 lusin, atau katakanlah jangan 1 lusin deh, katakanlah 10 unit gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya masih banyak teori ya kalau saya rasa. Oke. Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk dari sebuah perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan pesanan. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke sini deh. Metode harga pokok pesanan ini memiliki beberapa karakteristik, salah satunya produksi bersifat terputus sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi intinya tidak kontinu ya. Pesanan itu ya namanya pesanan berarti hanya pada saat dipesan saja, maka kita perlu menghitung berdasarkan job order costingnya. Oke. Spesifikasi produksi sesuai dengan permintaan pemesanan. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan kartu biaya pesanan. Kemudian total biaya produksi dihitung sampai pesanan selesai.
Terus total biaya produksi per unit dihitung membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan, kemudian akumulasi biaya menggunakan biaya normal, dan produk yang sudah selesai langsung diberikan kepada pemesan. Oke. Ini saya rasa kamu bisa baca semua ya. Kita masuk ke kartunya. Inilah yang namanya job order cost sheet ya. Di sini kalau bisa kita perhatikan ada tulisan bahan baku, tenaga kerja, dan berapa overheadnya. Nah, nomor pesanannya, ini nomor pesanannya. Kapan dipesan dan kapan dikerjakan, kemudian selesainya kapan. Oke. Nah, dia pesan meja konferensi, di mana bahan bakunya senilai sekian. Kemudian tenaga kerja yang sudah dia pakai adalah dia upah selama mungkin per minggunya 1,5 dengan 2 juta. Nah, ini ada biaya overheadnya. Oke, yang tadi kita hitung berdasarkan dari tarif. Oke. Jadi kita bisa dapat biaya produksinya itu adalah dengan ditotalkan semua. Jadi total daripada biaya produksi itu adalah senilai sekian. Harga jualnya adalah sekian, sehingga kita bisa menghitung berapa laba kotor per satu pesanan. Adapun kalau yang bentuk lain dari kartu pesanan seperti ini, ya sebenarnya sih nggak jauh beda, tetap ada biaya bahan baku, upah langsung dan overhead. Oke. Tapi kalau di sini dia versi yang ini di bawah adalah jumlah total biaya produksi, di mana kita tidak menghitung berapa laba kotornya ataupun rugi kotornya yang dihasilkan ya. Bedakan dengan yang di atas. Oke, kalau di atas sudah langsung dapat laba kotor. Oke, nah metode harga pokok pesanan itu ada syarat penentuan harga pokoknya, di mana setiap pesanan produk harus dipisahkan identitasnya untuk menentukan harga pokok secara individu. Biaya produksi digolong menjadi 2, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu adalah bahan baku dan upah, kemudian yang tidak langsung adalah yang overhead ya. Biaya bahan langsung itu adalah biaya bahan baku dan upah langsung itu dibebankan ke pesanan langsung, sedangkan overhead itu dihitung berdasarkan tarif ditentukan di muka. Oke, kemudian harga pokok pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Harga pokok persatuan dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah satuan produk. Oke ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnalnya untuk mencatat, sama seperti tadi sih sebenarnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya memang agak sedikit simple, dimana cuma ada satu pesanan ya. Hanya ada satu pesanan dimana kamu udah langsung dapat tuh berapa persediaan bahan baku langsungnya, kemudian berapa bahan baku tidak langsungnya. Terus ini juga jurnalnya menggunakan cash ya pembayarannya, dan penggunaan biaya bahan langsungnya tuh langsung aja dibikin ke sini ya kan, tanpa ada tanpa ada kita menghitung-hitung yang membuka seperti buku besarnya dulu gitu ya. Seharusnya sih kalau soalnya agak sulit itu kita harus buka dulu buku besar. BDP ini adalah barang dalam proses ya, maksudnya ya, barang dalam proses. Jadi intinya jangan dipusingkan dengan ini. Intinya gini, kita mencatat pertama pembelian bahan baku. Nah, kita namanya beli berarti kan persediaan di debit, kemudian bahan baku penolongnya juga ada di debit ya, pada kas. Nah, kemudian pada saat dipakai bahan baku ini adanya di kredit. Nah, diterima oleh barang dalam proses, tapi
kita bikin clue-nya ada bahan baku langsung. Nah, kemudian untuk yang bahan penolong itu masuk ke dalam overhead. Oke. Overhead sesungguhnya itu adalah maksudnya overhead aktual, ya. Pencatatan tenaga kerja. Tenaga kerja juga ada dua macam. Yang satu adalah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Oke, ini sudah dibuat. Oke. Nah, setelah itu ada cerita pembayaran gaji. Jadi intinya gini, pada saat dilakukannya pesanan, mungkin ini apa namanya ya, kita hanya mengakui dulu berapa gaji yang dihitung ya, tapi belum dibayar langsung. Nah, makanya kenapa ada cerita utang gaji dan upah. Nah, kemudian yang harus kalian ingat adalah yang masuk juga ke dalam overhead itu adalah salah satunya akumulasi depresiasi mesin. Ya, ini cuma satu macam aja dibikin. Gaji kepala pabriknya nggak masuk. Oke. Nah, sehingga kalau kita bisa hitung bahan baku tadi yang masuk 7 juta, tenaga kerja langsungnya itu 5 juta, kemudian beban gaji administrasi umumnya 2 juta, dan beban terhadap overhead yang sesungguhnya 2.100.000 itu dapatnya dari gini. Coba kalian baca, kalian lihat di sini akumulasinya kan 1,1 ya kan. Kemudian tadi ada bahan tidak langsung itu sebesar 1 juta ya. Jadi kalau di total itu adalah 2.100.000. Nah, makanya kenapa persediaan barang jadinya itu masuk sebesar 14,1. Oke, 14.100.000 maksud saya. Oke. Sehingga kalau yang barang yang dihasilkan itu 1.000, dapatlah per satu buah itu adalah 14.100. Dengan harga jual sekian, maka per satuan item laba kotornya segini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke postes. Kemarin banyak yang ngeluh, postesnya gimana sih ini Bu? Gak ngerti. Oke. Sekarang gini. Di sini pesanan kita ada dua macam. Elang 1 dan elang 2, ya kan? Oke. Di sini ada kertas sebagai bahan bakunya. Yang pertama adalah kertas untuk brosur dan kain putih. Sedangkan bahan tidak langsungnya adalah ada yang nomor 1 B1 dengan B2 ya. Nah, sekarang gini, pemakaian bahan baku untuk penolong bahan baku dan penolong untuk memproses dua pesanan. Nah, di sini dikatakan bahan baku kertas dan bahan baku penolong 1 digunakan untuk proses elang 1. Nah, berarti kalian bisa buat begini. Ini coretan saya sendiri ya. Elang 01. Oke. Kita buat dulu coretannya dulu. Di sini bahan baku, atau saya bikin gini aja ya, bahan langsung BL. Terus ada wait. Kemudian ada BTL ya, bahan tidak langsung. Oke, tadi angkanya adalah bahan baku kertas. Oke, 2.100.000 ya kan. Kemudian penolong B1 450. Berarti ini 2.150 dengan berapa tadi? 450. Oke, 450. Nah, kemudian untuk elang 2 itu bahan bakunya kain dan penolong B2. Oke, kalian tinggal masukkan nanti elang 2-nya ya. Oke. Masukkan lagi informasi. Upah langsung untuk pesanan 01 itu 240 jam dikali 9.000. Coba kalikan berapa? Itu nanti masuk ke dalam elang 1.
upah langsung. Oke, berarti kalau upah langsung harus begini. Upah langsung. Rp240 dikali 9.000. Oke, ya. Kemudian kita masuk upah langsung elang 2, silakan dikerjakan, masukkan saja ya. Nah, upah tidak langsung itu ada sebesar 2.500.000, kemudian gaji karyawan pemasaran 4 juta, gaji karyawan administrasi umum 2.250.000. Oke. Yang kita perlukan adalah upah tidak langsung. Kenapa? Ini masuk ke overhead ya. Kita masukkan itu ke overhead. Upah tidak langsung. Upah tidak langsungnya sebesar 2.500.000. Oke. Nah, ini sengaja saya merger. Ini menyatakan bahwasanya upah tidak langsungnya untuk dua pesanan, karena dia tidak menspesifikasikan untuk elang 1 dia berapa, untuk elang 2 dia berapa, ya kan? Nah, pencatatan biaya overhead itu menggunakan tarif 150% dan biaya tenaga kerja langsung baik pesanan elang 1 dan elang 2, biaya overhead sesungguhnya terjadi sebesar berikut. Oke, sekarang kita harus hitung dulu berapa biaya overhead. Tadi total biaya overhead ada pemeliharaan gedung 500.000. Oke. Kemudian ada lagi 1 juta dan 1.500.000. $250 dan $750. Berarti kalau dikatakan berapa total biaya overhead? Biaya overhead itu bukan 4 juta ya, Dik. Tapi total biaya overhead adalah, oke, ini saya tambahin dulu. Penolong 2 adalah 550 ya. Di sini 550. Oke. Jadi, intinya gini. Berapa total biaya overhead? Total biaya overhead adalah sebesar total bahan tidak langsung ditambahkan dengan total upah tidak langsung dan ditambahkan dengan overhead aktual. Ini semua adalah, nah, jadi gini. Berarti ini adalah angka dari, oke.
Ini angka dari total dari overhead ya, yang aktual. Kenapa kita ada cerita aktual? Karena nanti ada yang namanya overhead yang dihitung secara dihitung secara tarif. Nah, makanya nanti gini, ada overhead tarif ya. Oke, itu didapat dari ini. Tadi kan ini, tarif overhead sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Oke, berarti bisa kamu tarik begini. 150% dikalikan dengan upah langsungnya. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Ini tadi upah langsungnya berapa ya? 360 kali 9.000. Oke. 360 kali 9.000. Oke. Maka di sini gini aja. Maka di sini angka overheadnya, kalau di total angka overhead secara tarif itu adalah akan ada selisih antara overhead tarif dengan overhead aktual. Ini nanti yang perlu kalian jurnal ya. Ini akan ada selisih di mana ada overhead aktual dan overhead tarif. Selisihnya sebesar 600.000. Nah, jangan tanya ibu apa jurnalnya, silakan dicari. Saya udah bantu kalian untuk menghitung ini ya. Nah, dari informasi yang ada, pencatatan harga produk. Jadi berdasarkan informasi untuk pesanan elang 1 ini udah selesai dikerjakan, berarti yang ini sudah selesai, ini sudah bisa dikatakan barang jadi. Ini ditambahkan dulu semua, ini berarti sudah menjadi harga pokok produksi ya. Pencatatan harga produk dalam proses berdasarkan informasi adalah masih yang di 02 karena ini belum selesai. Oke, berarti ini angkanya nanti yang totalin juga ya, bahan langsungnya ya. Ini belum selesai. Dalam artian ini sudah jadi barang jadi. Yang ini masih barang dalam proses. Pencatatan harga pokok produk jual, pesanan elang 1 telah diserahkan ke pemesan dan akan dibayar secara kredit. Cuman kita nggak tahu harga jualnya berapa ya, ditetapkan berapa persen ya. Nah, di sini nggak ada harga jualnya ditetapkan berapa persen. Oke, jadi anggap saja nanti kalian bikin tugasnya yang akan di email ke email kelas, itu penetapan harga jual sebesar 140%. 140% dari harga pokok produksi atau harga pokok penjualan ya. Jadi silahkan dibuat jurnal yang diperlukan untuk metode harga pokok pesanan. Jurnalnya jangan ditanya lagi yang mana, tadi kita udah belajar ya kan, jurnal-jurnal terkait dengan job order costing. Tugas saya tunggu sampai di hari
Senin ya, karena nanti hari Senin akan saya jelaskan kembali untuk topik yang ada di bab 4 dan 5. Untuk hari ini sekian dulu, terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya. Selamat malam.